Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Gria Matematika. Matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Di video kita kali ini kita akan mengupas tuntas soal-soal peluang suatu kejadian. Sudah siap? Mari kita mulai. Soal yang pertama. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata matematika. Tentukan peluang terpilihnya yang A huruf E, yang B huruf M. Kita ingat kembali bahwa untuk mencari peluang sebuah kejadian, saya misalkan kejadian A, itu cara menghitungnya adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya sampel. Ya, masih ingat ya? Oke, sekarang kita perhatikan kata matematika. Di sini banyaknya sampel ada berapa huruf? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah sampelnya itu ada sebanyak 10. Nah, pertanyaan yang A. Peluang terambilnya huruf E. Huruf E pada kata matematika itu ada berapa huruf? Ada sebanyak 1. Jadi banyak kejadian. Terambilnya yang E itu 1. Sehingga peluangnya, saya simbolkan peluang kejadian E ya, karena huruf E. Terserah mau pakai A, B, C, silahkan. Saya simbolkan E. Yaitu banyaknya huruf E dibagi banyaknya semestanya. Banyaknya huruf E ada 1. Banyak sampelnya ada 10. Nah, ini hasil dari nilai peluang terpilihnya huruf E, yaitu 1/10. Bagaimanakah dengan yang B? Yang B huruf M. Peluang kejadian terambilnya huruf M, saya simbolkan PM, sama dengan M, huruf M-nya dibagi banyaknya sampel. Huruf M pada kata matematika itu ada 1, 2. Nah, jadi NM-nya ada 2 per banyak sampelnya ada 10. 2/10 bisa kita sederhanakan. 2 dibagi 2, 1, 10 dibagi 2, 5. Jadi nilai peluangnya adalah 1/5. Bagaimana soal yang pertama? Bisa difahami ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul yang A mata dadu kurang dari 4, yang B mata dadu ganjil, yang C mata dadu kelipatan 3, dan yang D mata dadu bilangan prima. Kita tahu pada dadu itu kita punya ruang sampelnya itu berapa saja. Dadu itu kan ada 6 sisi. Itu angka 1, 2, mata dadunya ya 3, 4, 5, dan 6. Jadi NS-nya banyak sampelnya itu sebanyak 6. Nah, pertanyaan yang A. Peluang terambilnya muncul mata dadu kurang dari 4. Saya misalkan kejadiannya A. Berapa saja mata dadu yang kurang dari 4? Yaitu, nah ini ya, 1, 2, 3. 4-nya tidak ikut karena kurang dari. Sehingga nilai banyaknya kejadian A itu ada sebanyak 1, 2, 3. Maka peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyak sampel. NA-nya berapa? 3. Ruang banyaknya sampel ada 6. Bisa kita sederhanakan 3 bagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi nilai peluangnya adalah setengah. Untuk yang A bisa difahami. Kita lanjut yang B.
Mata dadu ganjil. Saya misalkan kejadiannya itu B, mata dadu ganjil itu yang mana saja? Bilangan ganjil ada 1, 3, 5 ya. Jadi B-nya itu anggotanya 1, 3, 5. Sehingga banyaknya kejadian B itu ada 3. Kita hitung peluangnya. Peluang B sama dengan banyak kejadian B atau NB dibagi dengan N semestanya, sampelnya. Banyaknya B 3, banyaknya sampel ada 6. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 atau setengah. Ini peluang terambilnya mata dadu ganjil. Lanjut ke yang C, mata dadu kelipatan 3. Kelipatan 3 itu angka berapa saja? Yaitu 3 dan 6. Jadi banyak kejadian C ada sebanyak 2. Sehingga nilai peluang C sama dengan N C per N sampelnya, NS. Banyaknya C 2, banyaknya sampel ada 6. Kalau disederhanakan 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi 1/3. Ini peluang munculnya mata dadu kelipatan 3. Yang berikutnya untuk yang D, mata dadu bilangan prima. Saya misalkan kejadian D, bilangan prima. Ingat bilangan prima apa saja? Ada 2, ada 3, ada 5. Ya. 2, 3, 5. Jadi banyaknya kejadian D itu 3. Sehingga nilai peluang D sama dengan N D dibagi NS. ND-nya berapa? 3. NS-nya ada sebanyak 6. Kita sederhanakan jadi setengah. Oke. Ini contoh soal peluang pada sebuah dadu. Kita lanjut soal berikutnya. 4 buah uang logam dilemparkan bersama. Tentukan peluang muncul yang A 1 angka, yang B 4 gambar. Nah, ini kejadiannya yaitu 4 buah uang logam. Banyaknya sampel seperti apa? Kita perhatikan tabel ini ya. Jadi ini kalau 1 uang logam, yaitu angka dan gambar. Kalau 2 uang logam, nanti banyaknya sampel. Ruang sampelnya ada AA, AG, GA, GG. Itu kalau 2 uang logam. Berikutnya ini 3 uang logam, yang ini 4 uang logam. Dari sini ini kita dapatkan, saya tulis di sini A ya. Yang ini AA, AG ya. AG. Berikutnya yang ini A gambar angka. Berikutnya angka, gambar. Nah, bisa difahami. Kita lanjutkan. Yang ini angka, gambar, angka, gambar, gambar. Lihat panahnya ya, jangan sampai keliru. Angka, gambar, angka. Yang ini angka, gambar. Nah, nanti total semuanya ada sebanyak berapa? Ada 16. Kita lanjutkan ya. Yang ini dimulai dengan gambar, kemudian angka. Yang ini gambar, angka, gambar. Berikutnya gambar, angka, gambar, gambar. 4 yang terakhir
gambar, angka. Yang ini gambar, angka, gambar. Kemudian gambar, angka. Nah, yang terakhir ini kesemuanya gambar. Oke. Jadi banyaknya sampel pada 4 buah uang logam itu NS-nya ada sebanyak 16. Perhatikan soal yang A. Peluang munculnya satu angka. Kita cari yang A-nya itu hanya ada 1. Di manakah itu? Yang mana saja? A-nya 1, ini A-nya 4, ini 3. Nah, 2. Nah, ini A-nya 1. Kemudian ini, dan ini. Ada berapa? Ada sebanyak 4. Saya misalkan kejadiannya adalah A, itu ada sebanyak 4, kemudian sampelnya ada 16. Sehingga peluang kejadian A sama dengan 4/16. Kalau kita sederhanakan 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 itu 4. Nah, ini nilai peluang terambilnya satu angka. Berikutnya yang B, 4 gambar. Kita cek yang keempat-empatnya gambar itu hanya ada 1 ya. Saya misalkan kejadiannya itu B, itu hanya ada 1, NS-nya ada 16. Jadi peluang terambilnya kejadian B adalah 1/16. Ini jawaban untuk nilai peluang keempat muncul 4 gambar, yaitu 1/16. Bisa difahami ya. Jadi ini soal berikutnya yang sering muncul itu 2 buah dadu ya. Ada 2 buah dadu dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang yang A muncul mata dadu berjumlah 8, yang B berjumlah 11, dan yang C berjumlah 4 atau 7. Nah, ini banyaknya sampel kalau pada 2 buah dadu. Nah, perhatikan tabel ini ya. Ini tuh tabel semuanya banyak sampelnya ketika 2 buah dadu. Total semuanya adalah NS-nya itu ada sebanyak 36. Nah, perhatikan soal yang A. Muncul mata dadu berjumlah 8. Kita cek yang berjumlah 8 yang mana? Kalau 1 ini kan jumlahnya 2. Nah, yang 8 yang mana? 8 itu ada 2,6, kemudian 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Jadi, untuk soal yang A, peluang muncul mata dadu berjumlah 8, langsung saya tulis PA ya. Peluang saya misalkan kejadiannya A, banyak kejadian muncul jumlah 8 tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 per berapa banyak sampelnya? 36. Mudah ya. Sekarang yang B. Yang B itu saya misalkan kejadiannya B berjumlah 11. Kita cek yang jumlahnya 11 itu yang mana? Yang ini ya. 5,6 dan 6,5. Jadi ada berapa? NP-nya ada 2. Peluangnya 2/36. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/18. Nah, ini peluang muncul mata dadu berjumlah 11. Untuk soal yang C, ini agak berbeda. Di mana soal yang C ini adalah 2 kejadian ya, berjumlah 4 atau 7. Kita cek untuk yang berjumlah 4 ada yang mana saja? 4 itu ada 1, 3, 2, 2, 3, 1. Jadi ada sebanyak 3. Nah, kalau yang 7, yang mana saja yang jumlahnya 7?
ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang, itu kan ada dua kejadian, berjumlah 4 atau berjumlah 7. Saya misalkan yang berjumlah 4 itu kejadiannya A, yang berjumlah 7 itu kejadiannya B. Cirinya kalau ada kata atau, itu peluangnya kita jumlahkan. Dengan catatan, peluang A dan B itu tidak ada anggota yang sama. Kalau ada anggota yang sama, itu nanti kita kurangi dengan anggota yang sama. Oke, peluang kejadian A tadi ada sebanyak 3 per jumlah sampelnya 36. Yang B 6 per 36 sama dengan 3 ditambah 6 9 per 36. Kalau disederhanakan 9 dibagi 9 1, 36 dibagi 9 itu 4. Nah, ini nilai peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau 7, yaitu 1 per 4. Bisa difahami ya? Jadi kalau ada, ini cirinya di sini, atau, nah ini ada dua kejadian. Berikutnya, di dalam kotak berisi 8 kelereng kuning, ada 2 kelereng merah, 5 kelereng biru. Tentukan peluang terambilnya dalam sekali pengambilan. Yang A kelereng berwarna kuning, yang B berwarna biru, yang C berwarna merah. Saya misalkan kejadian yang kuning itu dengan K, maka NK, banyaknya kejadian terambilnya kuning, berisi kuning itu 8. Kalau yang merah, yang M, saya simbolkan M, ada sebanyak 2. Kemudian yang biru ada sebanyak 5. Dari sini kita bisa menghitung nilai sampelnya, total semuanya adalah 8 tambah 2 ditambah 5, yaitu 15. Tinggal kita masukkan. Oke, soal yang A, kelereng berwarna kuning. Peluang terambilnya kuning itu NK per NS. NK-nya berapa? 8 per 15. Bagaimana? Sangat mudah sekali. Yang B berikutnya. Peluang terambilnya berwarna biru. Saya simbolkan B, di mana NB per NS. NB-nya berapa? Yang biru ada 5, sampelnya ada 15. Bisa disederhanakan? Bisa. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5 itu 3. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1 per 3. Yang C, saya tulis di sini ya. Yang C itu kelereng berwarna merah. Saya simbolkan tadi ya, M. PM sama dengan banyaknya kejadian M atau NM dibagi banyak sampel. NM-nya berapa? Kelereng merahnya ada 2, sampelnya ada 15. Bisa disederhanakan? Tidak. Jadi hasilnya adalah 2 per 15. Oke, tadi contoh soalnya sudah ada yang dadu, sudah ada koin, yang ini kelereng. Setelah ini soalnya seperti apa ya? Kita simak soal berikutnya. Wah, ketemunya kelereng lagi ya, kotak lagi ya. Oke, perhatikan. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Tentukan peluang terambilnya kelereng merah atau biru pada pengambilan sebuah kelereng dari kotak itu. Ini ada peluang kejadian yang saling lepas ya. Oke, saya misalkan yang merah itu M, jadi banyaknya kejadian M. Kelereng merahnya ada 6, kemudian kelereng birunya ada 4. Dari sini kita dapatkan banyaknya sampel 6 tambah 4 itu 10.
Nah, bagaimanakah peluang terambilnya kelereng merah atau kelereng biru? Peluang yang merah ditambah peluang yang biru. Peluang yang merah berapa? 6 per ruang sampelnya 10. Ditambah yang biru 4, banyak sampel 10. 6 ditambah 4, 10 per 10. Berapa 10 per 10? Yaitu 1. Nah, jadi nilai peluang terambilnya kelereng merah atau biru itu nilai peluangnya adalah 1. Loh, bisa ya peluang itu 1? Nilai peluang itu ada di antara nilai peluang itu mulai dari 0 sampai 1. Dia tidak mungkin lebih dari 1 atau negatif. Jadi nilai peluang itu nilainya 0 sampai 1. Kita lanjut soal yang terakhir. Dalam sebuah kotak terdapat 10 lembar kartu yang sama. Diberi nomor 1 sampai 10. Nah, dari sini banyak sampelnya. Kartunya nomor 1 sampai 10, jadi NS-nya ada 10. Jika diambil selembar kartu, tentukan peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima. Nah, ini perbedaan dengan soal yang tadi ya, sama menggunakan atau, hanya saja di soal ini dia punya irisan. Kita cek kan ganjil, saya notasikan G, nilai berapa saja angka ganjil itu? 1, 3, 5, 7, 9. Jadi banyaknya kejadian bilangan ganjil ada sebanyak ini totalnya 5. Sekarang untuk yang prima, angka prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7. Sehingga banyaknya kejadian prima itu ada 4. Nah, di antara anggota ganjil dan prima itu ada yang sama, yaitu 3, 5, 7. Ya, sama ya. Sehingga dari sini N P irisan G, dia punya irisan itu ada sebanyak 3. Sekarang kita hitung nilai peluangnya. Peluang terambilnya kartu ganjil atau prima itu sama dengan peluang yang ganjil ditambah peluang yang prima dikurangi irisannya karena ada yang sama. Oke, yang ganjil tadi ada 5 ya. 5 per banyak sampelnya 10 ditambah primanya 4 per 10, irisannya ada 3 per 10. 5 tambah 4 9 dikurangi 3 6 per 10, kalau kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Nah, ini nilai peluang terambilnya kartu bernomor ganjil atau prima yaitu 3 per 5. Bisa difahami ya? Jadi ada kejadian yang tadi saling lepas, tapi ada juga yang tidak saling lepas, dia punya irisan. Kalau ada atau itu dijumlah, kalau ada irisannya kita kurangi dengan peluang irisannya. Oke, cukup sampai di sini kita sudah mengupas tuntas soal-soal yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.